Ratusan warga terdampak pergerakan tanah yang terjadi Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi terpaksa mengungsi di tenda darurat. Hampir sepekan sudah dinginnya udara malam tak lagi diperdulikan warga yang terpaksa menempati tenda pengungsian di tanah lapang depan kantor desa Hagarmanah. Beralaskan tikar seadanya, selimut sedapatnya, para pengungsi berdesakan berkumpul dan tidur bersama di tenda pengungsian. Ada 426 warga terpaksa mengungsi di tenda darurat akibat bencana alam pergerakan tanah di Desa Lembur Sawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Salah satunya Tunia. Sudah 6 hari bersama anak-anaknya berada di pengungsian karena rumahnya yang hancur. Hanya anak-anak dan pakaian yang bisa diselamatkan Tunia. Bencana alam tanah bergerak di Desa Lembur, Kecamatan Pabuaran menghancurkan 50 rumah warga. Sementara sejumlah rumah lainnya terancam rusak. Ibtu Bayu Sunarti, Kapolsek Lengkong Pabuaran bersama anggotanya memeriksa kondisi para pengungsi dan membagikan susu, makanan kecil, alat tulis, dan makanan untuk dapur yang akan dimasak pada pagi hari. Kapolsek Lengkong dan warga berharap ada uluran tangan dari pemerintah dan masyarakat untuk membantu para korban bencana tanah bergerak, longsor, dan banjir yang saat ini masih di pengungsian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, hampir sepekan ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi korban tanah bergerak masih tinggal di tenda pengungsian. Lalu bagaimana penanganan para korban tanah bergerak tersebut? Kami sudah bersama Ibtu Bayu Sunarti, Kapolsek Lengkong Sukabumi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Selamat Baik pagi. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu, bagaimana cuacanya di sana saat ini Bu? Melaporkan cuaca pada pagi hari ini masih hujan Mbak. Hujan untuk di Kecamatan Lengkong dan di Kecamatan Pabuaran juga masih dalam keadaan hujan. Oke, baik Ibu. Bagaimana dengan jumlah warga yang sampai saat ini masih bertahan di tenda pengungsian Bu? Untuk di desa khususnya Desa Lembur Sawah, Mbak, di situ ada satu titik pengungsian di Desa Lembur Sawah itu berjumlah ada 163 kakak. Untuk di jumlah jiwanya ada 426. Secara global dari wilayah Kecamatan Pabuaran ini terdampak sekitar kurang lebih 85% sampai 90%. Karena Kecamatan Pabuaran di sini ada 7 desa yang terdampak. Yang paling banyak memang di Lembur Sawah dan di Bantarsari, Mbak. Oke Ibu. Ibu, ini kan dari begitu banyak warga di pengungsian dan bertahan selama berhari-hari. Bagaimana Bu dengan suplai makanan serta kebutuhan mereka sehari-hari? Alhamdulillah untuk bahan makanan dan banyak yang membantu Mbak, tapi kan itu hanya untuk bertahan beberapa hari saja. Untuk 3 hari ke depan, semalam saya meluncur ke lokasi pengungsian itu sudah menipis Mbak, untuk seperti beras, dan saat ini yang dibutuhkan dari adalah untuk anak-anak sekolah seperti seragam, alat-alat tulis, dan mungkin makanan-makanan kecil untuk anak-anak selain dari bahan pokok. Ibu tadi malam sempat mengecek keadaan para pengungsi. Bagaimana Bu kondisinya saat ini para pengungsi di sana? Kondisinya pada saat kami mendatangi lokasi sangat memprihatinkan tentunya ya Mbak ya, dan anak-anak pun kalau kita lihat secara fisik mereka bergembira gitu, senang karena kumpul, tapi untuk kondisi kesehatannya pun walaupun sudah dilakukan pemeriksaan dari kesehatan, dari puskesmas itu mendampingi juga, tapi tetap kita memerlukan masih banyak-banyak bantuan dari semua pihak Mbak, khususnya masalah untuk kesehatan anaknya tersebut Mbak. Baik Ibu, kalau boleh tahu ada berapa anak di sana dan apakah ada yang sedang sakit Bu? Untuk semalam hanya sementara baru pilek-pilek saja Mbak, sama demam-demam saja.
Untuk jumlah anaknya sekitar 200 sampai 300-an, Mbak. Baik, Ibu, ini kan cuaca di sana masih tidak bagus ya Bu, udara pasti dingin. Bagaimana Bu dengan kondisi mereka saat tidur? Apakah kebutuhan untuk mereka istirahat sudah terpenuhi? Sementara kami sudah mengupayakan dengan pihak terkait dari pihak instansi luar untuk tidur sementara mereka di tenda dan di kantor desa. Untuk yang di kantor desa itu lebih diutamakan untuk yang lansia, yang ibu-ibu hamil dan anak-anak yang pada saat ini sedang perlu diisolasi, Mbak, seperti mereka menderita pilek, demam, itu diutamakan di kantor desa. Untuk yang selebihnya bersama dengan keluarganya berada di dalam tenda yang di lapangan. Oke, Ibu, ini kan berarti beberapa masih berada di tenda pengungsian ya Bu. Sampai kapan Bu rencananya mereka berada di tenda ini dan apakah kira-kira ada rencana relokasi Bu? Untuk sementara masih bertahan, Mbak, karena untuk di tenda ini sendiri sedang kami upayakan apakah baiknya akan dialokasikan ke pindah kemana gitu, Mbak. Kita masih mencari tempat yang lebih aman, lebih nyaman dan lebih terjamin gitu, Mbak, antara kesehatan dan keselamatan dari anak. Oke, Ibu tadi sudah sebutkan dengan jumlah anak, bagaimana dengan lansianya Bu di sana? Jumlah lansianya Halo, Bu? Mbak. Halo, iya Ibu bisa mendengar suara saya? Lansianya 102 lansia, Mbak. Oke, bagaimana dengan kondisinya Bu? Sementara hanya mengeluhkan batuk-batuk dan mungkin ketidaknyamanan dari lokasi. Mungkin biasanya kan mereka tinggal di rumah ya, Mbak, ya. Sekarang mereka harus berkumpul dengan peralatan seadanya dan mungkin alat tidurnya pun mungkin keras karena menggunakan papan ya, Mbak, ya. Apakah ketika Ibu berkunjung kemarin mengecek keadaan, kemudian ada yang curhat atau menceritakan isi hatinya bagaimana seperti itu, Bu? Ya, kemarin ada juga itu untuk Ibu Tunia. Iya, Tunia. Ibu Tunia sempat juga menangis, Mbak, mencurhatkan bahwa ingin segera berakhir gitu musibah dan meminta bantuan juga kepada semua pihak untuk jangan capek-capek atau untuk membantu mereka gitu, Mbak. Karena di sana juga untuk toilet masih belum ada, untuk air bersih juga baru diusahakan dari pihak desa dan kecamatan setempat untuk menggunakan sumur yang bisa diambil airnya untuk memasak gitu, Mbak. Dan dari PPBD pun sudah hadir untuk membantu bersama dengan relawan-relawan dari berbagai daerah, Mbak. Baik Ibu, tapi ini kalau boleh tahu kenapa bantuannya sulit ya Bu untuk mencapai ke tenda pengungsian? Mbak, bisa diulangi pertanyaannya? Iya Bu, apakah ada kesulitan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi di tenda pengungsiannya? Untuk alokasi dari jalan kecamatan itu, Mbak, sampai lokasi itu memerlukan 45 menit kurang lebih dan jalannya itu pun terjal, Mbak. Tidak kendaraan bisa melewati ke titik pengungsian tersebut. Baik, Ibu tadi sempat bilang bahwa kesulitan air bersih, berarti selama ini bagaimana dengan kebutuhan untuk ke MCK seperti ke mandi dan buang air besar seperti itu, Bu? Ya, selama ini menggunakan dari kantor desa dan dari rumah-rumah warga yang masih bisa digunakan, Mbak. Untuk air bersihnya juga sementara menggunakan dari datang dari donatur dan juga dari rumah-rumah kita setempat, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini, Ibu. Semoga segera dapat diberikan bantuan dan juga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih.